وبركاته. الفاتحة بنيات القبول وتمام كل سول ومأمول وبنيات الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة حجة الإسلام الإمام الغزالي. ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا. ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين. ثم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang rezeki dan masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan ibadah haji. Karena memang kajian kita kajian sistematis, kajian yang bukan tematis loncat-loncat. Jadi pada saat-saat ini memang kebetulan pas ya musim haji. Nah, jadi kita lanjutkan berikutnya tentang etika berangkat haji. Yang lalu sudah tentang pantangan-pantangan haji dan umroh ya. Berikutnya adalah etika berangkat haji. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan al-jumlatul ula fi sunani min awalil khuruji ilal ihrami, itu tata tertib sejak berangkat sampai melakukan ihram. Nah, ini sudah masuk tentang adabus safar, tentang etika berangkat. Apakah berangkat haji, apakah berangkat umroh atau berangkat ke suatu tempat yang jaraknya itu adalah di atas 80 km yang membolehkan sholat qashar. Nah, etika berangkat haji sejak dari rumah sampai ihram ada 8. Al-ula fil mali fayambaghi an yabda'a bitaubati wa raddil mazalimi wa qada'id duyuni. Yang pertama berkaitan dengan harta. Orang yang berangkat haji, etika yang pertama adalah dimulai dengan bertaubat. Kemudian waradil mazalimi, mengembalikan barang-barang yang diperoleh dengan cara zalim. Wa qada'id duyuni, kemudian melunasi utang. Kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo. Wa ihdadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqti ruju'i. Dan juga tidak lupa ketika berangkat haji kita mencukupi nafkah untuk orang yang menjadi tanggungan kita sampai kita kembali ke tanah air. Jadi kalau kita punya anak uang jajannya, kebutuhannya kita penuhi selama kita berangkat, termasuk juga nafkah untuk istri.
Tapi jangan sampai kita berangkat haji, anak keluarga kita menjadi tidak terurus kebutuhan nafkahnya. Wa yastashibu minal mali thayyibi al halali ma yakfihi li dhihabihi wa iyabihi min ghairi taqtirin. Dan juga orang yang berangkat haji, berangkat umroh atau perjalanan jauh membawa bekal yang cukup. Nah, bekalnya ini dari harta yang halal. Kalau orang berangkat haji dengan harta yang haram, boleh atau tidak? Ada ulama yang mengatakan meskipun hartanya haram, boleh berangkat haji. Tapi pendapat yang kuat, berangkat haji dengan harta yang haram, maka itu boleh dikatakan hajinya menjadi tidak sah. Bal ala wajhin yumkinuhu ma'ahu at-tawassu'u fi dzat. Bahkan bukan hanya cukup bekalnya, membawa bekal yang memadai. Jangan sampai di perjalanan nanti menyusahkan orang lain, ya. Wa rifqu bid-du'afa'i wal fuqara'i, dan juga selama perjalanan mungkin ketemu dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang fakir, maka kita dianjurkan untuk bersikap lembut kepada mereka. Wa yatasaddaqu bi syai'in qabla khuruji, dan juga bersedekah dengan sesuatu sebelum keluar rumah. Ya, sedekah sebelum berangkat haji, sedekah. Teknisnya terserah, mau dikasih kepada orang yang membutuhkan dari kalangan kerabat kita atau kepada orang lain. Wa yashtari li nafsihi dabatan qawiyatan 'alal hamli, dan juga membeli tunggangan yang kuat, alat transportasi untuk membawa perlengkapan. Ini kan konteksnya zaman dulu ya. Orang berangkat haji itu mungkin naik kuda, naik unta, naik keledai dan seterusnya. Yang hewan tunggangannya itu betul-betul kuat membawa bekal perjalanan. Zaman dulu orang berangkat haji itu kan lama. Atau kalau orang-orang yang zaman sekarang tempat tinggalnya dekat, di Palestina, di Mesir, yang mereka itu berangkat haji bawa kendaraan sendiri, ya, maka dipastikan kendaraannya itu kendaraan yang layak jalan dan bisa membawa alat-alat perlengkapan untuk ibadah haji. Kalau sekarang kita sudah disediakan koper, ya, oleh pemerintah atau oleh travel, dan alat transportasi juga sudah disediakan, sudah include dengan biaya haji kita, pesawat dan seterusnya. Kalau memang kita tidak bisa membeli tunggangan itu, maka kita boleh juga menyewa. Kita sewa dengan seseorang sebelum berangkat, saya mau berangkat haji, pinjam kudanya, pinjam untanya, pinjam mobilnya atau kendaraan yang lain, nanti selesai saya kembalikan, sewa. As-saniyatu, yang kedua, fi rafiqi, yang bagi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaihi. Yang kedua, mencari teman perjalanan yang saleh, yang mencintai kebaikan dan membantu dalam kebaikan. Jadi orang berangkat haji, berangkat umrah jangan sendiri. Berangkat itu berdua, bertiga. Jadi kalau berangkat sendiri, ya mungkin istilah sekarang apa tuh? Apa haji backpacker gitu ya? Dari rumah sendiri, jangan.
perlu ditemani teman perjalanan, ditemani mahramnya, ditemani keluarganya, paling tidak ditemani oleh jamaah yang lain. Kalau berangkat lewat travel, teman travel. Kalau lewat berangkat kelompok bimbingan ibadah haji, lewat dengan rombongan. Nah, teman perjalanan ini adalah teman yang memang mencintai kebaikan dan membantu dalam kebaikan. Inna siya zakarahu wa in zakara a'anahu. Teman yang baik ini kalau kita lupa kita diingatkan, kalau kita ingat kita dikuatkan. Wa in jabana syaja'ahu wa in ajaza qawahu wa in dhaqa sadruhu sabbarahu. Dan teman yang baik ini kalau kita takut kita dibikin berani, kalau kita lemah kita dibuat kuat, dan kalau kita sedih kita dibuat bersabar. Nah, itu kriteria teman yang baik. Jangan ketika kita terpuruk kita ditinggalkan, bukan teman yang baik. Ketika kita lupa tidak diingatkan, itu bukan teman yang baik. Nah, berangkat haji juga seperti itu. Wa amma rafaqa'uhu al-muqimuna wa ikhwanuhu wa jiranuhu fayuwaddi'uhum wa yaltamisu ad'iyatahum. Dan juga kalau teman atau tetangganya tidak ikut bersamanya, maka disunnahkan orang yang berangkat haji, berangkat umroh untuk berpamitan dan minta doa dari mereka. Makanya orang berangkat haji itu jangan diam-diam, jangan sampai tetangganya nggak tahu, jangan sampai keluarganya nggak tahu. Sunnahnya itu berpamitan. Nah, inilah mungkinnya orang sekarang mau berangkat haji bikin acara yang namanya walimatus safar, ya. Walimatus safar itu intinya adalah berpamitan, minta didoakan. Gak ada dasarnya walimatus safar, itu cuma istilah doang. Intinya adalah berpamitan, ya. Jadi jangan dilarang orang tuh kalau berangkat haji walimatus safar dengan alasan Nabi nggak melakukan. Ya kan cuma istilah doang itu, ya. Kalau kita nggak mau melakukan silakan, tapi jangan larang orang yang mau melakukan walimatus safar dalam rangka berpamitan. Intinya itu berpamitan. Maka dia kumpulkan keluarganya, saudaranya, kawannya. Kenapa kita perlu berpamitan kepada orang-orang yang kita tinggalkan ini? Yang kita perlu tahu, fa innallaha ta'ala ja'ilun fi adiyatihim al-barakah. Sebab saat kita berpamitan dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan sanak kerabat kita, dan mereka mendoakan kita, doa kita membawa keberkahan. Nah, itu pentingnya di situ, ya. Nah, kalau soal teknisnya itu tergantung deh, kan nggak mesti besar-besaran. Ya, undang saja kerabat, keluarga, sudah selesai. Dan juga tetangga dekat. Atau nggak bisa juga, nggak bisa bikin acara, ya mungkin kena satu dan lain hal, ya tetap berpamitan. Mau berangkat berapa hari, telepon tetangga kita, sahabat kita, saya mau berangkat haji Pak, ini doakan saya ya. Ah, udah, itu dianggap berpamitan. Makanya orang berangkat haji, berangkat umroh jangan diam-diam. Jangan sampai teman kita dekat, kerabat kita nggak tahu, tiba-tiba kita sudah ada di tanah suci. Wa sunnatu fil wada'i an yakula
Astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Dan disunnahkan ketika berpamitan maka mengucapkan saya titipkan agamamu, amanatmu dan amalmu kepada Allah. Jadi orang yang dipamiti juga mengatakan seperti itu. Atau doa yang lain, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berangkat dalam keadaan sehat, selamat, berkah, itu termasuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu liman arada safara fi hibzillah wa fi kanafi zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka lil khairi ainama tawajjahta. Bahkan Rasulullah kalau melepas orang yang bepergian, beliau berkata, semoga engkau berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu dan mengarahkanmu kepada kebaikan dimanapun engkau berada. Ternyata berpamitan itu sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah melepas orang yang berangkat haji juga seperti itu. Jadi dilepas tuh ya, orang berangkat haji ada yang melepas dari keluarganya, dari orang yang mungkin dianggap dituakan. Katakan hari ini mau berangkat haji, nanti jam 7 berangkat ke asrama, ya setengah 7 jam 6 keluarganya kumpul. Ada yang melepas, ada yang mendoakan. Itu termasuk sunnah. Bahkan bisa jadi sunnah yang dianggap sepele dan dilupakan oleh banyak orang pada zaman sekarang. Etika yang ketiga, as-salisatu fil khuruji minad dari yang bagi iza hamma bil khuruji an yusalliya awalan raq'ataini. Ketika akan keluar rumah maka disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat safar. Ustadz kan katanya hadisnya dhaif. Ya kita lihat nanti apakah sholat sunat safar itu, sholat sunat sebelum melakukan perjalanan itu hadisnya bermasalah atau enggak. Nanti kita lihat. Jadi disunnahkan sholat sunat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Berangkatnya jam 10, ya sebelum jam 10 sholat sunat 2 rakaat atau dengan sholat sunat khuruj. Apa yang dibaca? Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Wa fi tsaniyati al-Ikhlas. Dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kan gampang itu ya. Dan ini berlaku bukan hanya perjalanan haji umrah, perjalanan yang lebih dari 80 km juga disunnahkan. Mau liburan yang jaraknya jauh disunnahkan. Ini kan sunnah yang dilupakan orang ya. Jadi kalau mau nyunah lakukan ini. Fa iza faraga wa rafa'a yadayhi wa da'a Allah subhanahu an ikhlasi shafin wa niyatin shadiqatin. Lalu setelah selesai sholat 2 rakaat mengangkat 2 tangan berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan bersih. Doanya sungguh-sungguh. Apa doanya? Doanya ini adalah waqala, lalu dia berdoa, Allahumma anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashabi ihfazna wa iyyahum min kulli afatin wa ahatin. Allahumma inna nas'aluka min masirina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inna nas'aluka an tatwiya lana al arda wa tuhawwina alaina as-safara wa an tarzuqna fi safarina hadza
salamatal badani wad dini wal mali wa tablughana hajja baitika wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il manzari fil ahli wal mali wal waladi wal ashab. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi jiwarik wa la tuslibna wa iyyahum ni'matak wa la tughayyir ma bina wa bihim min afiyatik. Doanya, ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan, Engkau adalah pengganti terhadap keluarga, harta, anak dan sahabat. Maka ya Allah, jagalah kami dan jaga mereka dari segala mara bahaya. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam perjalanan ini berupa kebaikan dan takwa dan segala amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau lipat bumi ini untuk kami. Jadi perjalanan itu kan terasa lama itu. Jadi kalau berdoa seperti ini, bumi itu dilipat. Seakan-akan jarak yang jauh menjadi sebentar, menjadi dekat. Allahumma atwi anna bu'dahu. Jadi itu bisa tuh. Kita melipat bumi amalannya ini nih. Maksudnya supaya perjalanan jadi terasa singkat. Ya Allah, Engkau mudahkan perjalanan kami, Engkau berikan keselamatan terhadap badan, agama dan harta kami dalam perjalanan ini. Engkau sampaikan kami untuk berhaji ke rumahmu dan berziarah kepada Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penatnya perjalanan, letihnya perjalanan, dan musibah saat kepulangan. Karena ada orang tuh berangkat jauh, pas pulang dia kena musibah. Musibah di mana? Musibah dalam perjalanan, musibah ketika sampai di rumah, dan juga pemandangan yang buruk. Lagi perjalanan ngelihat yang tidak baik, ini buruk ya, bukan buruk. Terhadap apa? Terhadap keluarga, harta, anak dan sahabat. Sampai rumah dilihat rumahnya apa itu? Dibongkar orang, dirampok, itu termasuk. Nah, orang kalau berdoa seperti ini dia aman, rumahnya, keluarganya aman, hartanya aman. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dalam perlindungan-Mu. Jangan Engkau cabut nikmat-Mu kepada kami, dan jangan Engkau rubah nikmat-Mu pada kami dan mereka. Doa. Kalau bisa seperti ini boleh. Kalau nggak bisa, ya udah, ya Allah, aku titip keluarga saya, harta saya, anak saya, diri saya kepadamu ya Allah. Tuh ya. Dan Allah itu paling suka dititipi, Bapak Ibu. Kalau Allah kita titipi dengan sesuatu, Allah. Jadi titip nih diri kita, titip keluarga kita, harta kita, ya Allah titip. Makanya kan sudah dibilang hartamu adalah titipan, betul. Jadi karena titipan, kalau kita mau pergi, kembalikan kepada pemilik harta kita. Kita titip semua yang kita tinggalkan, supaya Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Apa saja yang kita punya, agama kita, iman kita, jiwa kita, anak kita, harta kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Jadi kalau melihat tuntunan Nabi seperti ini, sebetulnya ketika berangkat itu luar biasa ya. Orang yang kita pamiti mendoakan kita, dan kita yang berangkat juga mendoakan mereka. Jadi jangan lupa sholat sunnah safar. Emang hadisnya kayak apa sih? Mungkin nanti akan ketemu Bapak Ibu, kalau sholat sunat safar itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, ya. Jangan mudah langsung ke situ. Apalagi kita orang awam. Orang awam itu nggak perlu ke sana-sana. Dalil itu hanya buat orang yang alim. Orang awam itu kalau dia sudah belajar dengan guru yang kompatibel, maka cukuplah dia taklid. Hadisnya, iza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika min mahrajis su. Kalau engkau keluar dari rumahmu, maka lakukan sholat
2 rakaat. Yang dengan sholat 2 rakaat itu dapat mencegahmu, menghalangimu dari keburukan ketika engkau berada di luar rumah. Begitu juga wa iza dakhalta ila manzilika fasholli raka'ataini yamna'anika min madkhalis su. Dan kalau engkau kembali ke tanah air, ke rumahmu, maka lakukan juga sholat sunnah 2 rakaat. Yang dengan sholat sunnah 2 rakaat itu mampu mencegahmu dengan keburukan ketika engkau kembali ke rumahmu atau ke tanah air. Hadisnya sahih. Bahkan ada hadis yang lain tuh, Nabi kalau pulang dari perjalanan mampir ke masjid terdekat, sholat sunat 2 rakaat. Itu saya lakukan itu. Masjid yang terdekat ya. Kalau kita ini Masjid Al-Hikmah, ya udah sholat pulang masjid di Al-Hikmah itu. Itu namanya sholat sunat kudum. Kalau yang pertama khuruj berangkat, kalau kembali namanya sholat sunat kudum. Sholat sunat keluar dari rumah atau kembali ke tanah air. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, orang yang berangkat haji, umroh atau perjalanan jauh, dia sholat sunat safar 2 rakaat, manfaatnya luar biasa. Sebab mencegah dia mendapatkan musibah ketika keluar rumah. Hadis sahih riwayat Al-Bazzar dan Ad-Dailami. Jadi kalau udah ada hadisnya, apalagi sahih, nggak usah gaya-gayaan tentang hadis Nabi, ya, jangan. Nanti kalau begitu kita sibuk berdebat, jadi lupa beramal, jadi meninggalkan tuntunan Nabi. Maunya setan emang begitu Pak tuh. Kita pengen ibadah nih, dimasukkan rasa ragu-ragu, kada dasarnya, ini nih, akhirnya kita nggak jadi lakukan. Banyak hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang sholat sunat safar. Oke, jarak dari 80 kilo lakukan sholat sunat safar. Mau pulang kampung, mau mudik, bahkan termasuk mau liburan. Ya. Jadi berangkat sholat sunat safar, kembali sholat juga sunat safar. Apa sih intinya itu? Bersyukur, alhamdulillah saya selamat. Sudah. Di mana masjid terdekat? Kalau di Kafling AL ya Masjid Al-Hikmah, atau yang sebelah sana masjid terdekatnya. Ketika pulang, kalau berangkat di rumah, ketika pulang di masjid terdekat. Itu dilakukan Rasulullah. Ar-rabi'atu, etika yang keempat, iza khasala ala babid dari, dan ketika sudah sholat sunat safar, baru sampai di depan pintu, kan belum keluar tuh, saat berada di pintu rumah, ketika akan keluar maka juga berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wa la quwwata illa billah, Rabbi a'udzubika an adalla au udalla au azilla au uzalla, Rabbi a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla, au azilla au uzalla au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alayya, Allahumma inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik wa qada'a faradik wa tiba'a sunnata nabiyyik wa tiba'a sunnati nabiyyik wa syauqan ila liqa'ik. Ketika keluar rumah berdoa dengan nama Allah, aku serahkan urusanku pada Allah, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan. Coba kalau baca doa ini, kendaraannya nggak tergelincir, pesawatnya nggak turbulen, pesawatnya nggak jatuh, merendahkan atau direndahkan, menzalimi atau dizalimi. Jangan sampai di perjalanan kita dizalimi orang,
membodohi atau dibodohi. Jangan sampai perjalanan kita bodohin orang atau kita dibodohi orang, ditipu orang. Ya Allah, aku keluar dari rumah ini bukan untuk berlaku buruk atau sombong, bukan pula untuk pamer dan sum'ah, viral. Jadi ada riya, itu namanya riya, pamer. Satu lagi namanya sum'ah, viral, pengen viral. Ini juga penyakit zaman sekarang nih, pengen viral. Biasanya lewat medsos zaman sekarang. Namun aku keluar dari rumah ini dalam rangka menghindari murkamu, mencari ridhamu, memenuhi kewajibanku padamu, mengikuti tuntunan nabimu, dan rindu berjumpa denganmu. Ya Allah, orang kalau baca doa ini kalau keluar rumah ini itu mantap perjalanannya. Kalau nggak bisa panjang-panjang ya sudah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Biasanya kalau kita berangkat haji lewat Kementerian Agama dikasih buku tuh panduan. Ada buku doa keluar rumah ya. Udah baca aja. Baca sendiri boleh. Apalagi kalau di keluarga ada orang yang dituakan, ada sesepuh yang dihormati, ya sudah. Kita minta beliau saja untuk melepas kita, dia doakan. Nah itu. Itu beda itu. Orang yang berangkat haji dengan teknis seperti itu dengan orang berangkat haji udah gaya apa ya, gaya koboi gitu ya, nggak memperhatikan etikanya. Itu beda itu perjalanannya. Lanjut ya. Wa iza masya qala Allahumma bika intasyartu wa alaika tawakkaltu wa bika tasamtu wa ilaika tawajjahtu Allahumma anta thiqati wa anta rajai fakfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi wa ma anta a'lamu bihi minni azzajar wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk Allahumma zawwidni at-taqwa waghfir li dzambi wa wajjihni lil khairi aina ma tawajjahtu wa yad'u bi hadza du'ai fi kulli manzilin yarhalu anhu. Nah, kalau sudah mulai berjalan keluar dari rumah, berdoa, ya Allah, denganmu aku keluar bertebaran di muka bumi dan kepadamu aku berserah diri. Denganmu aku berpegang teguh dan kepadamu aku hadapkan wajahku. Ya Allah, engkaulah kepercayaanku dan tumpuan harapanku. Maka cukupkanlah aku, maksudnya hindari aku dari apa yang membuat aku terbebani dan dari apa yang tidak penting untukku. Ya Allah. Jadi kalau perjalanan, ya Allah, jangan sampai perjalanan ini membawa beban untuk saya. Dan juga jangan sampai saya dalam perjalanan melakukan hal-hal yang gak penting atau mendapat hal-hal yang gak penting. Engkaulah yang lebih tahu tentang diriku dibanding diriku sendiri. Betapa perkasa kekuatanmu dan luhur pujian atasmu. Tidak ada Tuhan selain dirimu. Ya Allah, ya Allah, bekali aku dengan takwa, ampuni dosaku, dan tuntunlah aku kepada kebaikan dimanapun aku berada. Doa ini dianjurkan dibaca setiap tempat yang dilalui. Ya Allah. Ya, kalau kita perhatikan ya, orang perjalanan haji itu memang perjalanan yang berkah itu. Setiap nafas kita dalam perjalanan kita ingat Allah. Ustaz, doanya panjang. Ya sudah, doa yang sebisa kita aja. Yang penting doa perlindungan. Ya Allah, selamatkan saya. Ya Allah, selamatkan keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan sampai kita tidak berdoa selama dalam perjalanan. Al-khamisah, yang kelima, fi rukubi fa iza raqiba rahilata yaqulu bismillahi wa billahi wallahu akbar tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaika wa fadtu amri kullahu ilaika wa tawakkaltu fi jami' umuri alaika anta hasbi wa ni'mal wakil. Nah, saat naik kendaraan berdoa, ya Allah, dengan nama Allah, dengan Allah, dan Allah maha besar, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami.
Nah, doanya itu ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kita naik pesawat sebetulnya itu yang menjamin keselamatan bukan pilotnya, tapi Allah. Ya Allah, Maha Suci, Engkau telah menundukkan kendaraan ini. Jadi Allah memberikan penundukan kendaraan lewat dari skill profesionalitas pilot kalau pesawat, kereta kalau masinis, sopir kalau bus umum, gitu ya. Jadi jangan kita berpikir seorang masinis, seorang pilot, seorang sopir merasa jam terbangnya tinggi, dia sudah merasa mampu menguasai alat transportasinya. Tapi dengan doa ini yang menundukkan transportasi itu menjadi aman adalah Allah. Kita kan kalau dalam pesawat udah nggak ada harganya nyawa kita itu, ya kan? Udah kita pasrah aja dalam pesawat. Makanya nggak ada yang bisa kita lakukan ketika dalam kendaraan di atas udara atau di atas darat selain berzikir. Itu doanya itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Hanya orang tuh kalau perjalanan haji etika ini diperhatikan, pasti akan berpengaruh nanti ketika dia pulang haji. Fa iza stawa ala rahilati wastawat tahtahu qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sab'a marat. Wa qala alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma antal hamilu ala dhahri wa antal musta'anu alal umuri. Berikutnya keenam, as-sadisatu, tanggung ya. Yang keenam, fin nuzul wa sunnatu alla yanzila hatta yahman naharu wa yakunu aktsaru siyarihi bil laili. Dianjurkan turun dari kendaraan saat hari mulai panas. Hari mulai panas maksudnya sudah mulai terang, dan perjalanan lebih banyak di malam hari. Ini kalau memang kita bisa atur jalanannya, ya, jalan tuh. Dan lebih baik kalau melakukan perjalanan di malam hari. Mungkin ini konteksnya mungkin kan di tanah Arab kalau siang itu panas, kalau malam itu lebih sejuk gitu ya. Ini kalau memang perjalanannya itu bisa kita atur. Tapi kan kalau perjalanan haji terkait dengan jadwal ya, bisa berangkatnya pagi, bisa berangkatnya siang, bisa berangkatnya tengah malam, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bidul jati fa innal arda tutwa bil laili ma la tutwa bin nahari. Kata Rasul, hendaknya kalian berangkat di waktu malam, sebab di waktu malam bumi dilipat sehingga perjalanan menjadi singkat, tidak seperti waktu siang. Wal yuqlilahu bil laili hatta yakuna aunan ala siyari. Dan sebaiknya juga mengurangi tidur di waktu malam agar dapat membantu di perjalanan. Maksudnya kalau di kendaraan beberapa orang satu keluarga, sopirnya bawa, jangan semuanya tidur. Ada satu orang yang melek yang menemani sopir. Supaya apa? Supaya membantu dalam perjalanan. Ini fungsi navigator nih. Udah bonceng dengan orang, kita naik mobil orang, kita tidur di mobilnya. Jangan, gak punya etika itu ya. Jangan tidur. Temani si sopir. Bisa jadi navigator. Tujuannya itu supaya perjalanannya selamat. Wal yakul lahu wa mahma asyrafa ala manzilin falyakul Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalana wa rabbal ardina sab'a wa ma aqlalana wa rabbasy syayatini wa ma adlalana wa rabbar riyahi wa ma zaraina wa rabbal bihari wa ma jaraina as'aluka khaira hadzal manzili wa khaira ahli wa a'udzubika min syarri hadzal manzili wa syarri ahli wa syarri ma fi asrif anni syarra syararihim. Dan kalau sampai kepada satu tempat, berdoa, ya Allah,
Tuhan pemilik 7 lapis langit dan bumi, Tuhan penguasa setan dan kesesatannya, Tuhan penguasa angin dan yang dihembuskannya, Tuhan penguasa lautan dan yang dialirkannya. Aku mohon kepadamu kebaikan tempat ini dan kebaikan penghuninya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan tempat ini dan keburukan penghuninya dan apapun yang ada di dalamnya. Jauhkan aku dari kejahatan para pelaku kejahatan dari mereka. Tuh, sampai ke suatu kampung baca doa begitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan tempat ini, kebaikan penghuninya, dan kebaikan apa, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan tempat ini, keburukan penghuninya, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Itu dibaca doanya itu masuk kampung. Atau kalau mau paling singkat, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu paling singkat. Itu doa Nabi ampuh itu. Masuk ke satu tempat yang kita merasa ini rasanya nggak nyaman, baca doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk tempat yang kita anggap menyeramkan juga boleh. Doanya boleh begitu. Jangan masuk satu tempat yang membuat kita serem, takut, kita ngomongnya lain. Numpang-numpang, anak ini mau lewat, ya masa anak ini mau lewat ya? Jangan pakai numpang-numpang, doa saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini doa sebenarnya setiap kampung, setiap wilayah itu ada penguasanya. Baik penguasa yang baik atau penguasa yang buruk. Baik juga dari jin, dari syaitan, atau kekuatan-kekuatan yang lain. Makanya doanya seperti itu, mohon perlindungan. Nanti juga kalau sudah sampai satu tempat, lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur. Fa iza nazala al manzilat shalla fi rak'ataini summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati la yujawizuhunna barun wala fajrun min syarri ma khalaq. Juga tuh sunnah. Ini nanggung yang ke-7 sebelum kita selesaikan. As-sabi'atu fil hirasa fa yang bagi an yahtata bin nahari fala yamshi munfaridan kharijal qafilah. Hendaknya berhati-hati saat di siang hari. Oleh karena itu jangan berjalan sendiri dari rombongan. Kita beramai-ramai berapa orang, jangan keluar sendiri. Supaya apa? Li'annahu rubbama yughtalu aw yunqati'u. Karena kadangkala kalau kita berjalan sendiri, kita dibegal atau kita jadi terpisah dari rombongan. Wa yakunu bilaili mutahaffizan indan naum, lebih-lebih pada malam hari juga lebih berhati-hati saat tidur. Zaman dulu mungkin tidurnya itu di tempat-tempat yang tidak aman. Fa innama fi ibtida'il laili iftarasha zira'ahu. Kalau tidur malam maka hendaknya dia hamparkan sikunya. Jadi kalau tidur malam kita tidur di atas siku kita. Wa innama fi akhir lail nasaba zira'ahu nasban wa ja'ala ra'sahu fi kaffi. Kalau tidurnya di akhir malam, tidurnya jangan begini, tapi tidurnya begini. Ya. Itu ada sunnahnya juga itu. Ini dalam rangka jaga-jaga ya. Ya mungkin dulu perjalanan tidurnya itu di pinggir jalan gitu ya. Kalau sekarang kan tidurnya kan di penginapan, tidurnya itu di funduk, tidurnya itu di hotel. Ini sampai seperti ini. Jangan sampai tidur, ketika kita tidur barang-barang kita jadi hilang. Ini sunnah bisa juga kita lakukan kalau kita tidur mungkin di terminal ya, kemalaman, atau di tempat-tempat umum lah. Jadi jaga barang bawaan. Tujuannya begitu. Sebab seperti inilah tidurnya Rasulullah saat dalam perjalanan. Alasannya kadangkala kita dikuasai rasa kantuk yang berat,
lalu tanpa disadari terbangun saat matahari sudah terbit, artinya tidurnya kebablasan. Wal ahabbu fil laili an yatanawaba arafiqani fil hirasah fa idza nama ahaduhuma harasal akhar fa huwa as-sunnah. Nah, kalau berangkatnya 2 orang, kalau 1 orang tidur 1 jaga, nanti dia gantian. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ya, seperti saya katakan, kalau dalam kendaraan ramai-ramai ada 1 orang yang nyopir, semuanya jangan tidur, 1 orang ada yang ikut melek nemenin si sopir. Nanti kalau sopirnya capek, gantian dia kemudian yang bawa. Ini termasuk sunnah ketika akan berangkat haji atau umrah. Terakhir yang ke-8, as-saminah mahma'ala nasyazan minal ardi fit tariqi fa yustahabu an yukabbira salasan. Jadi kalau di perjalanan jalannya menanjak, maka dianjurkan takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa yaqulu Allahumma lakal syarafu ala kulli syarafin wa lakal hamdu ala kulli halin. Wa mahmahabata sabbaha. Kalau jalan yang menurun, dia bertasbih subhanallah, 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 atau subhanallahil malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallalta samawati bil izzati wal jabarut. Ya sudah, gampangnya kalau jalannya nanjak baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau jalannya menurun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ini berlaku pada setiap perjalanan nih. Kita lewat puncak, jalannya nanjak, ya sudah baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pesawat mau take off, yaudah takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Mau turun, mau landing, subhanallah, subhanallah. Jangan sampai lagi take off terjadi turbulen, atau ketika landing jadi terjadi crash ya. Kalau kita perhatikan tuntunan ini kan luar biasa. Supaya apa? Supaya perjalanan kita aman, ibadah kita jadi lancar. Berikutnya adalah tata tertib ketika sudah di tempat ihram dari mikot sampai masuk Mekah. Yang ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Cukup? Oh, silakan Pak Haji Hilman. Berlaku juga terhadap perjalanan selama di tanah suci itu, Ustaz. Apakah cukup 1 kali atau tiap kali? Doa-doa selama perjalanan apakah berlaku ketika akan berangkat atau ketika sampai di tanah suci? Itu tetap berlaku. Iya, selama perjalanan di sana tetap baca. Nanti kita yang berangkat haji ini dari zaman sekarang ini kan gelombang pertama ini ke Madinah dulu ya. Dari Madinah nanti baru ke Mekah. Nanti dari Madinah naik kendaraan, baca doa naik kendaraan. Tetap dibaca doa dalam perjalanan. Jadi selama perjalanan itu kita sudah diiringi dengan doa. Baik ketika di tanah air atau ketika berada di tanah suci. Begitu ya Pak Jilman. Kebiasaan setelah turun dari pesawat langsung sujud itu, kebiasaan jamaah turun dari pesawat sujud syukur gitu ya. Iya. Jadi memang salah satu alasan sujud syukur itu ada 2. Pertama, dia mendapatkan nikmat, yang kedua dia dijauhkan dari mara bahaya. Iya. Nah, ini kalau pengen sujud syukur jangan langsung di bawah pesawat. Jangan langsung di bawah apa itu? Ya kan? Ya tempat parkir pesawat. Perhatikan. Ya sujud syukur itu kan ibadah. Jangan asal ngadep kemana gitu kan ya. Enggak mesti langsung saat turun dari pesawat. Nanti kalau sudah sampai tempat yang nyaman, dia mau sujud syukur boleh. Gitu ya, jangan langsung lakukan di bawah pesawat. Jangan. Kecuali kondisinya memungkinkan.
Dan itu nanti ada tata caranya tuh, sujud syukur itu mesti dalam keadaan suci, kan itu ibadah ya. Terus sama juga orang sujud syukur di atas ring, sujud syukur di lapangan bola, gitu kan? Ya, jangan, nggak mesti situ, nantilah saat di tempat yang nyaman, kita dalam keadaan wudhu, baru kita lakukan sujud syukur. Ya. Idealnya jangan sujud syukur di bawah pesawat, di kaki pesawat. Nanti saja di tempat yang sudah kita nyaman, comfort, barulah kita lakukan sujud syukur. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.